Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Spani dengan NIM 220160093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori dasar keterampilan berbicara. Poin yang pertama ada A. Pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan secara lisan sebagai proses komunikasi kepada orang lain. Dalam proses berbicara, seseorang akan mengalami proses berpikir untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara luas. Berbicara merupakan kegiatan komunikasi lisan yang mengikut sertakan sebagian dari anggota tubuh manusia. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan lain seperti membaca, mendengar, dan menulis. Menurut Arsyad dan Mukti pada tahun 1947 halaman 25, kemampuan berbicara tidak hanya mempunyai hubungan timbal balik dengan kemampuan mendengar, tetapi juga berhubung dengan kemampuan menulis serta membaca. Pembicara hendaknya mengetahui bagaimana mendapatkan topik yang menarik dan bagaimana memecahkan topik menjadi kerangka, sehingga kemudian dapat dijadikan pedoman dalam mencari bahan. Bahan ini diperoleh melalui membaca. Jadi, berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, apalagi di kalangan masyarakat, yang sehari-hari mengucapkan sebagai media komunikasi antar sesama. B. Tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan utama dari berbicara adalah berkomunikasi antar sesama, agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif. Sebaiknya dalam berbicara benar-benar memahami isi pembicaraan yang benar dan juga mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengar. Jadi bukan hanya apa yang dibicarakannya, tetapi bagaimana mengemukakannya. Hal ini menyangkut masalah bahasa dan pengucapan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau orang yang akan diajaknya bicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang lain untuk bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa dan menerima pendapat gagasannya, menyampaikan informasi sesuai kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, serta memberikan kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. C. Catur cara saji wicara sebagai mode dalam keterampilan berbicara. Untuk memperlancar proses berbicara, ada 4 metode yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang artinya 4 cara untuk mendapatkan pembicaraan. Yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang lain maupun di depan orang banyak atau audiens tanpa ada persiapan sama sekali. Berbicara itu dating tempo yang tidak terduga-duga. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan sesuatu pembicara. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Yang ketiga, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Sebaliknya, cara ini juga memiliki kekurangannya. Yang pertama, cenderung berbicara berbelit-belit. Yang kedua, berbicara kaku karena mengingat-ingat urutan berikutnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa cenderung tidak efektif, tidak lancar, dan tidak bervariasi. B. Metode menghafal atau bisa disebut dengan delivery from memory. Metode menghafal adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat, kekayaan materi yang dimilikinya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam metode ini, yang pertama, ada yang menulis naskah pidato kemudian dilafalkan. Yang kedua, ada yang hanya mencari atau membaca bahan-bahan yang ada kaitannya dengan topik yang dipidatokan. Jadi, metode ini menghafalkan lawan dari metode serta-merta karena direncanakan dan ditulis atau dilafalkan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, sistematis dan teratur. Yang kedua, tidak berbelit-belit. 3. Lengkap karena dipersiapkan. Kekurangannya antara lain, yang pertama, sering memajemukan atau tidak menarik. Yang kedua, cenderung berbicara cepat-cepat.
Yang ketiga, kurang penghayatan. 4. Sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. C. Metode naskah. Metode atau cara ini sangat jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan di televisi. Biasanya, sebelum tampil berbicara, pembicara biasanya mempersiapkan naskah yang lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibaca dengan kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara terfokus pada naskah tersebut. Keempat, metode ekstemponan. Metode atau cara ini sangat jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan atau dipersiapkan dengan cermat. Dalam metode ini, disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafalkan kata demi kata. Metode ini bersifat fleksibel dan bervariasi dalam menggunakan kata-kata diksi. D. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara ada 2. Yang pertama, internal, yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang, baik fisik maupun non-fisik. Faktor fisik menyangkut kesempurnaan organ-organ yang berbicara seperti lidah, gigi, pita suara, bibir, dan lain-lain. Faktor non-fisiknya meliputi kepribadian, cara berpikir, intelektualitas, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang merupakan bertingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. E. Jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut Musabah pada tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menyampaikan suatu cerita secara lisan maupun bahan cerita bisa berwujudkan karangan tertulis kepada para penyimak. Yang kedua, debat. Debat adalah suatu strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan jenis atau lawan diskusi kita atau lawan debat kita. Yang ketiga, diskusi. Diskusi adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. 4. Wawancara. Wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan kepada orang banyak atau publik, sedangkan ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Yang terakhir, percakapan. Percakapan adalah salah satu kegiatan bahasa yang melibatkan partisipasi ataupun orang lain. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.